Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-Buya wa bil khusus Rama Kyai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silahkan mahasiswa atau santri yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berangkat dari permasalahan mafhum mukhalafah pada pembahasan sebelumnya, saya ingin bertanya terkait lanjutan redaksi yang terdapat dalam kitab Lubul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mafahimu hujjatun lughatan fil ashah wa laisa minha al-laqabu fil ashah. Bahwa mafhum itu merupakan suatu hujjah secara lughat menurut qaul ashah, sedangkan yang laqab tidak termasuk bagian dari hujjah tersebut menurut qaul ashah. Nah, terkait masalah mafhum mukhalafah ini, ada hadis terkait seorang laki-laki yang datang kepada Kanjeng Nabi menceritakan bahwa ia telah membatalkan puasanya sebab melakukan jima di siang bulan Ramadan dengan istrinya. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kamu memiliki harta untuk memerdekakan budak? Rajul menjawab, tidak punya. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu memiliki harta untuk memberi makan 60 orang miskin? Rajul menjawab, tidak. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut? Rajul menjawab, juga tidak mampu. Lalu Kanjeng Nabi yang pada akhirnya memberikan kurma kepada rajul tersebut untuk diberikan kepada keluarganya. Maksud saya, dari hadis tersebut, itu kan yang datang seorang rajul. Sehingga kalau dibahas secara mafhum mukhalafah, tentu ini si perempuan itu tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Nah, itu apakah benar mafhum mukhalafahnya demikian atau tidak seperti itu? Artinya apakah ketika seorang laki-laki membatalkan puasanya di bulan Ramadan yang dengan istri sahnya, ini hanya berlaku untuk suaminya saja atau juga wajib bayar kafarat kepada istrinya juga, bagi istrinya? Nah, ini mafhum mukhalafahnya bagaimana dan bagaimana takhrijul furu' alal usulnya? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai
hadis ruwiya anna a'rabiyan ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu wa ahlaktu faqala madza sonakta faqala waqatu ahli nahari Ramadan faqala alaihi salam aqtiq raqabatan. Mengenai hadis ini, apakah bisa dimaksud mukhalafah bahwa yang wajib membayar kafarah hanya pada suami, istri tidak wajib membayar kafarah sebab dalil mantuq yang ada dalam lafaz hadis Nabi mengatakan aqtiq raqabah, mukhatabnya hanya pada suami, sehingga apakah bisa dimaksud mukhalafah istri tidak terkena kewajiban membayar kafarah. Sebelum memulai pembahasan, sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menganalisa jawaban, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Lubnul Ushul halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mafahimu hujjatun lughatan fil asyahi. Dalam Lubnul Ushul mengatakan wal mafahimu, mafhum mukhalafah adalah hujjatun lughatan. Hujjah melalui dalil ahli bahasa. Dalam Lubnul Ushul mengatakan wal mafahimu hujjatun lughatan fil asyahi, bahwa mafhum mukhalafah ini adalah hujjah melalui pemahaman bahasa. Dalam lafaz fil asyahi fihi isyaratun ila ikhtilafil ulama'i. Lafaz fil asyah ini lambang, ini isyarah dalam pembahasan wilayah ini. Ulama terjadi silang pendapat. Pendapat pertama, Al-Asyah mengatakan
mafhum mukhalafah hujjatun. Lalu satu kelompok mengatakan mafhum mukhalafah laisa bihujjatin, wa an araha ba'dhum mafahimal mukhalafati kulluha mutlaqan. Lalu kelompok lain ada yang menolak status mafhum mukhalafah menjadi hujjah. Lalu kelompok pertama yang mengatakan bahwa mafhum mukhalafah hujjatun, kelompok pertama ini terjadi silang pendapat apakah hujjatun melalui pendekatan bahasa atau melalui pendekatan syariat. Ini terjadi silang pendapat. Satu mafhum mukhalafah menjadi hujjah melalui pendekatan bahasa sebab dalam bahasa mengatakan mutilul hani zulmun, menunda pembayaran hutang ini termasuk zalim. Melalui pendekatan bahasa, melalui contoh mutilul hani zulmun, manusia yang memiliki harta lalu pada waktu hutang lalu waktunya sudah jatuh tempo tidak mau melunasi hutang, ini termasuk zalim. Sehingga dalam ilmu tata bahasa mafhum mukhalafah mengenai hadis mutilul hani zulmun dipahami melalui metode bahasa manusia yang tidak memiliki harta apabila menunda hutang tidak termasuk zalim. Lalu kelompok kedua mengatakan hujjatun melalui pendekatan syariat. Dalam artian bahwa hujjah berdasarkan dalil syar'i. Mengenai dalil atau hujjah kelompok kedua menampilkan ayat in tastaghfir lahum sab'ina maratan falayaghfirullahu lahum. Seandainya
walaupun engkau wahai Muhammad memintaan maaf 70 kali, Allah tidak akan memaafkan. Ini bisa dipahami seandainya Rasulullah meminta maaf lebih dari 70 kali, maka Allah pasti memaafkan. Sehingga mafhum mukhalafah hujjatun syar'iyyatun. Mafhum mukhalafah hujjah melalui pendekatan syariat. Lalu mengenai kelompok yang mengatakan bahwa mafhum mukhalafah tidak bisa menjadi hujjah dalam ru'yatul usul, waqila bahwa mafhum mukhalafah tidak bisa menjadi hujjah. Lalu apa yang tertulis dalam ru'yatul usul dalam Jam'ul Jawami', pendapat ini adalah pendapat kelompok Hanafiyah. Kelompok Hanafiyah mengatakan dalam Jam'ul Jawami' atau pendapat yang ada dalam ru'yatul usul yang menolak mafhum mukhalafah mutlaqan dalam Jam'ul Jawami' dijelaskan pendapat ini pendapat Hanafiyah. Dalam Jam'ul Jawami' mengatakan wa antara Abu Hanifah al-qulla mutlaqan ay lam yaqul bi syai'in min mafahimil mukhalafah wa in qala fil mas'ud bi khilafi hukmil mantuq fali amrin akhara. Ama fi intifa'is syahati anil ma'lufati qala al-aslu adamu syahat wa waradat fi sya'imah syabaqiyat al-ma'lufatu alal asli. Kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa mafhum mukhalafah tidak bisa untuk menjadi hujjah walaupun dalam kelompok Hanafiyah mengatakan mengenai masalah hukum mantuq tidak sama dengan hukum mas'ud. Ucapan ini tidak boleh dipahami bahwa kelompok Hanafiyah menerima mafhum mukhalafah. Kelompok Hanafiyah mengatakan dalam syahat al-enam asyaimah syahatun, maka pandangan Hanafiyah yang menjadi
kewajiban syarat hanya dalam al-hunam asyaimah, kambing yang diembala. Sehingga mengenai al-hunam al-ma'lufah atau al-mas'ud, lafaz yang ditinggal tidak ada istilah hukumnya tidak wajib syarat. Artinya hadis al-hunam asyaimah syaratun ini hanya menghukumi al-hunam asyaimah, tidak sampai menyentuh wilayah tentang al-hunam al-ma'lufah. Hadis ini tidak sampai menyentuh mafhum mukhalafah bahwa hunam al-ma'lufah tidak wajib disyarati, sehingga kelompok Hanafiyah tidak menerima sebuah hujjah yang mana hujjah itu diambil dari kefahaman, sehingga hadis Nabi al-hunam syaimah syaatun, kelompok Hanafiyah mengatakan hadis itu hanya mencakup pembahasan hunam asyaimah, tidak boleh difahami atau mafhum mukhalafah al-hunam al-ma'lufah tidak wajib syarat. Ini pandangan Hanafiyah. Lalu dalam Ghayatul Usul mengenai silang pendapat ini ada beberapa kelompok. Ada kelompok Syafi'iyah, ada kelompok Hanafiyah. Muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' alal usul mengenai lafaz lubul usul yang mengatakan al-mafahimu hujjatun lughatan alal asyah. Mengenai pertanyaan ini, Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid atau dalam kitab Mukhtasar Alai menampilkan beberapa furu'iyah yang tujuannya untuk memudahkan memahami usul fiqh dalam kitab usul fiqh. Imam Isnawi mencoba membuka jendela ilmiah supaya cahaya ilmu nampak jelas. Beliau dalam kitab Tamhid menampilkan beberapa furu'iyah mengenai apakah mafhum mukhalafah bisa menjadi hujjah atau tidak. Dalam Mukhtasar Alai
halaman 332 atau dalam kitab Tamhid fi tahrijil furu' alal usul yang ditulis oleh Imam Isnawi halaman 252 cetakan Darul Kutub Ilmiah mengatakan mas'alatun mafhumul atati hujjatun inda Syafi'i wal jumhur wahtara al-imam wa min furu'iha al-khilafu fi jawasi nuqsani tayammum an dzarbataini li ajli qawlihi sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu dzarbatani. Mengenai contoh mafhum mukhalafah yaitu dalam pembahasan tayamum, apakah tayamum boleh dengan satu pukulan atau wajib 2 pukulan? Dalam hadis Nabi mengatakan at-tayammumu dzarbatani. Tayamum dengan 2 pukulan. Sehingga mafhum mukhalafah ini adalah tidak sah tayamum dengan 1 pukulan. Sehingga kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa tayamum yang sah yaitu tayamum yang digunakan atau dilakukan dengan 2 pukulan. Lalu seandainya hanya 1 pukulan, maka tayamumnya tidak sah. Lalu untuk memperjelas mengenai kitab Tahrijul Furu' alal Usul, alangkah istimewanya melihat langsung kitab Shaqih Syafi'iyah mulai dari kitab Mahali atau Nihayatul Mustad atau Muhni Mustad. Dalam kitab Muhni Mustad mengatakan Qultu al-asyah al-mansus wujudu dzarbataini. Dalam Muhni Mustad mengatakan al-asyah al-mansus, pendapat yang asyah al-mansus yaitu wajib tayamum dengan 2 pukulan. Sehingga hujjah mengenai mafhum mukhalafah tidak sah seandainya syahid melakukan tayamum hanya dengan 1 pukulan. Ini dalam kitab Muhni Mustad atau syarahnya
Minhajul Talibin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dalam Muhni Mustad mengatakan ultu al-asyah al-mansus wujudu dzarbataini. Lalu mengenai syuru'iyah lain, mengenai permasalahan lain, tampil Imam Asy-Syanjani. Imam Asy-Syanjani mencoba membuka jendela ilmiah supaya nampak jelas syuru'iyah yang terbangun dari usul sahih wal mafahimu hujjatun lughatan alal asyah. Imam Syanjani yang salah satu kelompok Syafi'iyah melalui tulisan beliau yaitu Tahrijul Furu' alal Usul, beliau menampilkan jutaan syuru'iyah, menampilkan banyak sekali mengenai mafhum mukhalafah menjadi hujjah. Beliau mencoba membuka jendela ilmiah dari wilayah pembahasan usul menuju wilayah pembahasan fiqh, yang sehingga dengan metode tahrijul furu' alal usul santri mampu memahami usul fiqh lengkap dengan fiqhnya, lubul usul lengkap dengan mahalinya, lubul usul lengkap dengan kitab fiqh Syafi'iyah mulai dari Nihayatul Muhtaj, Muhni Mustad, Jamal, dan lain-lain. Imam Syanjani mengatakan dalam Tahrijul Furu' alal Usul, mas'alatun idza su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qadhiyatin tatazammanu ahkaman fabayyana ba'dha wa sya'ata anil ba'dhi wa kana al ba'dhu al mas'utu anhu mimma yahtaju ila bayanin mina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana syututu wa i'radhu anhu ma'al ma'rifati dalilan ala intifai wujubihi indana islau kana wajiban la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam fa innal hajata masyatun ilal bayani wa tahirul bayani an waqti hajatin mumtani'un wiswa'un. Wa qala Abu Hanafiyah radhiyallahu anhu la yadullu ala intifa'il wujubi
fa inna syututa la jalalata la dilalata lahu alal ahkami wa yatafara'u an hadzal asli annal mutawa'ata fi nahari ramadhana la yalsyamuha al-afaratu indana lima ruwiya anna a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu wa ahlaktu faqala madza sunata faqala waqtu ahli fi nahari Ramadan. Mengenai usul fiqh, apakah mafhum mukhalafah bisa untuk menjadi hujjah atau tidak bisa menjadi hujjah? Mengenai hal ini, Imam Asy-Syanjani, salah satu imam dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa mafhum mukhalafah bisa untuk menjadi hujjah. Mengenai hal ini, salah satu contoh yang mewakili bahwa mafhum mukhalafah menjadi hujjah inda Syafi'i mengenai apakah yang wajib membayar kafarah apabila syahid dengan istrinya melakukan sepak bola pada siang Ramadan atau melakukan senggama atau sepak bola. Yang wajib membayar kafarah apakah syahid ataukah Fatimah yang statusnya istrinya, atau keduanya wajib membayar kafarah? Mengenai hal ini, kelompok Syafi'iyah mengatakan yang wajib membayar kafarah adalah suami atau syahid. Mengenai sepak bola yang dilakukan oleh syahid dengan istrinya, yang dilakukan pada bulan Ramadan, yang sehingga mendapat hukuman mengenai kafarah, yang wajib membayar kafarah adalah suami. Muncul pertanyaan, apakah rumusan fiqh ini, apakah furu'iyah ini terbangun dari usul fiqh? Mafhum mukhalafah hujjatun. Mengenai hal ini, Imam Asy-Syanjani mengatakan memang betul rumusan mengenai yang wajib membayar kafarah adalah suami setiap melalui pendekatan usul fiqh
mengenai hadis bahwa lima ruya anna Arabian ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Pada suatu hari datang Arabi, lalu Arabi ini manusia alasan mengatakan faqala halaktu. Faqala mengucap sapa Arabi. Muncul pertanyaan qala, minaknya minak apa? Jawabannya qala minaknya minak ajwas. Muncul pertanyaan qala minaknya minak ajwas. Apa nazam minak ajwas? Jawabannya wasani'an wa ima'ainan u'il fasamil ajwa faqala qad musil. Ini nazam minak ajwas. Muncul pertanyaan apa tasrifnya lafaz qala? Jawabannya qala yaqulu qawlan wa maqalan wa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun miqalun qailun aslu. Jawabannya qailun aslu qawilun. Muncul pertanyaan apa i'lal wawu diganti hamzah, lalu apa nazam alfiyahnya? Jawabannya qailun aslu qawilun ulikat al-wawu hamzatan liwutu'iha ba'da alif syahid nahwi ismil fa'il fasyara qailun. Lalu nazam alfiyahnya fa'abdilil hamzata min wawin waya ahruful ibdaliha ta'tumutiya akhiran isran alifin sita wahwi fa'ilima u'ila aina la tahwi. Ahruful ibdaliha ta'tumutiya wa'abdilil hamzata min wawin waya akhiran isra alifin sita wahwi fa'ilima u'ila aina tahwi akhiran isra alifin sita wahwi.
Fa'abdilil hamsyata min wawin waya. Wawu dan ya yang jatuh setelah alif syaidah dalam posisi isim fa'il ma'a wawu ataupun ya diganti hamsyah akhiran isra alifin yang jatuh setelah alif syaidah dalam isim fa'il seperti qailun aslu qawilun. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalan miqalun. Qala aslu qawwala. Muncul pertanyaan, apa iklal qala aslu qawwala, lalu apa alfiyahnya? Jawabannya, qala aslu qawwala ulibat al-wawu alifan liwutu'iyya ba'da alif syaidah fasyara qala. Alfiyahnya min wawin aw ya'in bitariqil musil alifan iqtil ba'da fatin muttasil. Qala yaqulu qawlan. Yaqulu aslu yaqulu ala wasni yaqulu. Apa alfiyahnya dan apa iklalnya fi'il mudhari'. Yaqulu aslu yaqulu nuqilat harakatil wawi ila ma qablaha lidu'fiya wa quwwati harfis sahih alaiha. Lalu alfiyahnya lisakinin syahan turi tarihamin lilin atin aina fili afin. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalan miqalun. Faqala halaktu wa ahlaktu. Faqala madza sunata. Faqala alaihi salam a'tiq raqabatan. Wa sya'ata an ijabiya ala imra'atihi al-mautu'ati ma'a annal a'rabiyya la yahsilu al-istidlalu fadalla ala annaha la tajibu alaiha wa indahu tajibu alaiha wa indahu tajibu alaiha al-asharatu. Kelompok Syafi'iyah memahami mengenai hadis ini
Dilalah mantuk wajib suami yang datang pada Nabi Muhammad wajib membayar kafarah. Akid ini lafaz fi'il amr, muhatabnya adalah musrodatun muhatab, satu muhatab, akid raqabah. Lafaz akid raqabah, sihatnya akid adalah fi'il amr yang memiliki makna satu muhatab, sehingga mafhum mukhalafahnya wanita yang ada di rumah, wanita yang menjadi istrinya Arabi tidak wajib untuk membayar kafarah. Ini teori metode pendekatan mafhum mukhalafah. Sehingga Imam Asy-Syanjani mengatakan fadalla ala annaha la tajibu alaiha. Dari mafhum mukhalafah ini, wanita atau istrinya Arabi tidak wajib membayar kafarah. Ini metode mafhum mukhalafah. Dalam lafaz hadis yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad, yang wajib hanya satu manusia atau suami, akid raqabah. Dalil mantuk ini difahami memiliki mafhum mukhalafah selain suami, yaitu istrinya Arabi tidak wajib membayar kafarah. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan wa indahu tajibu alaiha al-kafaratu. Kelompok Hanafiyah mengatakan yang wajib membayar kafarah suami dan istrinya. Sebab kelompok Hanafiyah menolak metode mafhum mukhalafah. Sesuai dalam Jam'ul Jawami' yang mengatakan wa antara Abu Hanifah al-ula mutlaqan ay lam yaqul bi syai'in min mafahimil mukhalafati. Ini dalam penjelasan Jam'ul Jawami'. Lalu mengenai tahrijul furu' ada dalam tahrijul furu' yang ditulis oleh Imam Asy-Syanjani. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.